berkuasa dan kaya di seluruh pelosok Nusantara. FM 97,8 dan 99,4 MHz RRI Bau-Bau. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Buat masyarakat Kota Bau-Bau, mari cek kesehatan untuk tetap sehat. Yang ikut untuk bimbingan klien, yang membantu Bapak. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Agenda bulanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Mara oleh Dinas Kesehatan Bau-Bau ramai diserbu warga. Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau menggandeng 19 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas untuk membantu memberikan bimbingan kepada 384 klien pemasyarakatan dewasa. Seri Skarlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 17 Februari 2025. Kita ke berita yang pertama. Agenda bulanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Mara oleh Dinas Kesehatan Bau-Bau ramai diserbu warga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Buat masyarakat Kota Bau-Bau, mari cek kesehatan untuk tetap sehat. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan publik Kota Mara yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Bau-Bau Minggu pagi. Layanan Dinas Kesehatan bertajuk Makesa atau Mari Cek Kesehatan ini terbuka untuk masyarakat umum sehingga mengundang kerumunan warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Item pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan sejumlah pemeriksaan lainnya. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Istina menyebutkan program Makesa merupakan program inovasi yang diluncurkan pemerintah Kota Bau-Bau dengan tujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat serta memperluas jangkauan screening dan deteksi dini penyakit. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kegiatan cek kesehatan membudaya di masyarakat. Dinas Kesehatan menyediakan sebanyak 300 bahan medis habis pakai untuk membantu warga mengecek kesehatan mereka. Untuk hari ini merupakan agenda rutin yang melakukan informasi Kota Bau-Bau. Di sini ada pemeriksaan mulai dari ukur timbang badan, berat badan, sekitar perut, supaya masyarakat bisa mengetahui indeks massa tubuhnya. Selanjutnya di sini ada screening dokter, dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan ada juga pemeriksaan HB dan bisa cek golongan darah. Dan di sini juga ada tersedia ada juga apoteker. Jadi di sini harapannya masyarakat ini cek
kesehatan gratis ini dapat membudaya di masyarakat. Lanjut Yuslina, agenda Makesa akan berlangsung sebulan sekali, namun khusus bulan Ramadan tidak berjalan dan kembali diselenggarakan pasca Lebaran Idul Fitri atau bulan April mendatang. Kegiatan Makesa periode Februari dirangkaikan dengan bakti sosial dokter patologi klinik dengan tema pemantapan mutu laboratorium fasilitas kesehatan masyarakat. Ketua Panitia Bakti Sosial Bustamin menyebutkan kehadiran dokter spesialis patologi klinik Sesultra di Bau-Bau menjaring lebih banyak warga memeriksakan kesehatannya. Setelah Kota Bau-Bau, pihaknya akan mengagendakan kegiatan serupa di Kabupaten Bombana April mendatang. Jadi tujuan kami mengadakan baksos pemeriksaan ini tujuannya untuk mengidentifikasi atau deteksi secara dini penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, karena asam urat, karena kolesterol dan lain-lain seperti itu. Sementara Ketua Forum Bau-Bau Sehat Tamsir Tami mengapresiasi inovasi Dinas Kesehatan. Ia berharap pemerintah terus mengadakan agenda serupa mengingat antusias masyarakat sangat besar dan manfaatnya lebih menyasar ke masyarakat luas. Kita lihat sendiri bahwa hari ini di Kota Mara dilaksanakan periksa kesehatan gratis yang memang antusias dari masyarakat besar. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan dokter patologi klinik Sesultra membuat layanan Makesa semakin ramai karena sejumlah dokter juga terlibat dalam konsultasi kesehatan gratis serta pelibatan beberapa profesi lainnya diantaranya apoteker. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Instalasi Informasi dan Public Safety Center PSC 119 Kota Bau-Bau akhirnya resmi beroperasi. Presmen ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Haji Muhammad Rasman Manafi Sabtu 15 Februari 2025. Dalam sambutannya, Rasman Manafi menegaskan pentingnya pembangunan kesehatan yang berfokus pada dua aspek utama, yakni sarana prasarana dan juga sumber daya manusia. Menurut Rasman, Kota Bau-Bau merupakan rujukan utama bagi wilayah Sulawesi Tenggara, Kepulauan Buton. Selama ini masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas yang memerlukan layanan kesehatan sering harus dirujuk ke Kendari atau Makassar akibat keterbatasan fasilitas medis di Bau-Bau. Ia menekankan perlunya penguatan sarana prasarana agar layanan kesehatan di Bau-Bau seteriknya setara dengan yang ada di Kendari atau Makassar. Terobosan dalam pembangunan sarana prasarana kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus berobat ke luar daerah. Selain sarana dan prasarana, Rasman juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Ia menekankan bahwa PSC 119 dan instalasi farmasi di Bau-Bau harus dikelola tidak hanya untuk kepentingan kota itu sendiri, tetapi juga untuk wilayah sekitarnya. Pasalnya, instalasi farmasi ini menjadi salah satunya di Kepulauan Buton selain yang ada di Sulawesi Tenggara. PJ Wali Kota berharap Sekda Kepala Dinas Kesehatan dapat terus mengidentifikasi aspek strategis dalam pembangunan kesehatan, tidak hanya membangun kota Bau-Bau tetapi juga kawasan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Bau-Bau akan lebih cepat terwujud jika pembangunan dirancang berbasis kawasan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau menggandeng 19 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas untuk membantu memberikan bimbingan kepada 384 klien pemasyarakatan dewasa. Afriansyah melaporkan. Yang aktif, Bu. Yang aktif, Mas. Yang ikut untuk bimbingan klien, yang membantu Bapas. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau terus berupaya memberikan bimbingan terbaik bagi klien pemasyarakatan. Hingga Januari 2025 tercatat ada 384 klien dewasa yang mendapatkan pendampingan dengan fokus pada bimbingan kemandirian dan kepribadian.
Dalam pelaksanaan bimbingan ini, Bapas Bau-Bau dibantu oleh kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 19 Pokmas Lipas yang aktif membantu memberikan bimbingan. Yang aktif Bu, yang aktif Pokmas Lipas, yang ikut untuk bimbingan klien, yang membantu Bapas. Kita sudah tuangkan dalam PKS. Yang terakhir kemarin ini yang ketahanan pangan. Untuk bimbingan kemandirian kepada klien yang minat dengan ketahanan pangan, Bapas Bau-Bau bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Klien diajari untuk menanam dengan satu klien bertanggung jawab atas satu tanaman. Sri mengatakan setiap bulan pembimbing kemasyarakatan atau PK akan melakukan pengawasan untuk melihat perkembangan tanaman tersebut. Program ini telah berjalan sejak akhir 2024. Ia mengatakan sementara untuk bimbingan kepribadian, Bapas Bau-Bau bekerja sama antara lain dengan Kementerian Agama untuk penyuluhan agama dan LBH untuk penyuluhan hukum. Bimbingan kepribadian diberikan kepada klien di Bapas Bau-Bau yang datang sekaligus wajib lapor. Sri mengatakan lama masa bimbingan yang diberikan bervariasi untuk setiap klien. Namun, Bapas Bau-Bau juga memiliki program bimbingan lanjutan bagi klien yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Bapas Bau-Bau berharap dengan bimbingan kepribadian maupun kemandirian ini, klien pemasyarakatan tidak kembali mengulangi tindak pidana dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita terakhir, menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami gejolak berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau pada pekan kedua Februari 2025. Harga cabai mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah besar yang melonjak dari rata-rata Rp45.000 per kilogram menjadi Rp16.667 per kilogram atau naik sebesar 37%. Sementara untuk cabai keriting, cabai rawit juga mengalami kenaikan yang signifikan, di mana kenaikannya dari Rp38.334 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, naik 4,3%. Menurut data Disperdagin, kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen dari daerah suplai seperti Sulawesi Selatan, Bau-Bau, dan Buton. Di sisi lain, beberapa jenis sayuran justru mengalami penurunan. Harga kol turun dari Rp16.000 per kilogram menjadi Rp51.000 per kilogram. Buncis dari Rp12.000 menjadi Rp10.000. Wortel dari Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan kentang dari Rp24.000 menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan berupaya mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan. Disperdagin Bau-Bau juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap bijak dalam berbelanja. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Capton. Pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Agenda bulanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Mara oleh Dinas Kesehatan Bau-Bau ramai diserbu warga. Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau menggandeng 19 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas untuk membantu memberikan bimbingan kepada 384 klien pemasyarakatan dewasa. Demikian Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Rina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.